and down trophy up, I'm saying like bing bop boom 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 bop bam. The type of shit I'm Semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya, karena hari ini saya Anissa Reskianti dari kelas 10 TJKT 2 akan membahas IP address dan subnetting. Nah, teman-teman, materi ini mencakup 3 aspek penting yang saling berkaitan. Yang pertama ada subnetting traffic, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga konsep switch dan router. Setelah mempelajari teorinya, kita akan langsung praktik di akhir video supaya lebih paham. Oke, di sini yang pertama tentang materi IP address. IP address adalah alamat unik pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Terdapat dua versi IP. Yang pertama ada IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 itu berjumlah 32 bit yang strukturnya x.x.x.x. Contohnya 192.168.1.1. Tiap x ini bernilai angka 0 sampai 255. Tidak boleh ada yang negatif maupun berlebih. Nah, apa itu prefix? Prefix adalah tanda IP yang bisa dipakai dalam jaringan. Ini /24 itu disebut prefix. Yang selanjutnya pengertian subnetting. Subnetting digunakan untuk membagi jaringan menjadi bagian-bagian kecil. Dalam subnetting kita mencari total IP, subnet mask, IP broadcast, IP address, dan IP range. Rumus total IP itu 32 dikurang prefix. Jadi 32 kurang 24. 32-nya dapat dari mana? Karena IP versi 4 ini berjumlahnya 32 bit, jadi 32 dikurangi 24. 24 itu dari prefix yaitu /24. Jadi sama dengan 8, lalu dipangkatkan 2. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, 256 itu jumlah dari 0 sampai 255. Selanjutnya ada subnet mask. Subnet mask adalah angka yang digunakan untuk menentukan bagian network dan bagian host pada sebuah IP address. Subnet mask berfungsi sama seperti prefix. Perbedaan hanya pada cara penulisan dan penggunaan. Tempat konfigurasi format yang digunakan adalah Cisco menggunakan subnet mask, Windows menggunakan prefix, dan Windows menggunakan subnet mask. Jadi, prefix dan subnet mask adalah hal yang sama, hanya cara penulisannya yang berbeda. Cara menentukan subnet mask itu rumusnya 256 dikurang 256. 256 jumlah IP yang bisa dipakai dan hasil yang dipangkatkan. Jadi, 256 kurang 256 sama dengan 0 dan penulisannya seperti ini. Oke, IP address adalah IP paling awal yang berarti 0 dan IP broadcast adalah IP yang paling akhir yaitu 255. Nah, IP range itu sesudah IP address dan sebelum IP broadcast. Jadi 1 dan 254. Oke, guys. Kalau kalian sudah paham, coba kerjakan latihan soal ini. IP ini, teman-teman bisa cari total IP, subnet mask, IP address, IP broadcast, dan IP range. Hasilnya akan dibahas sama saya kalau sudah. Oke guys, jika kalian sudah mengerjakannya, mari kita bahas. Yang pertama, total IP yaitu 32 dikurang 26, sama dengan 6, lalu dipangkatkan 2, yaitu 64, lalu subnet mask, 256 dikurang 64, dari hasil sini, kenapa 26 guys? Karena ini slash-nya, prefix-nya 26. Oke, selanjutnya subnet mask 256 dikurang 64 sama dengan 92. Penulisannya seperti ini, lalu IP network yang berarti 0, dan IP broadcast yang dikurangin 1, yaitu 63. IP range sesudah IP network dan sebelum IP broadcast, jadi 1 dan 62. Oke,
Catatan penting, IP network dan IP broadcast tidak bisa digunakan untuk perangkat atau host. Hanya IP di antara keduanya yang dapat bisa dipakai. Biasanya IP network angkanya genap dan biasanya 0, dan IP broadcast itu biasanya angkanya ganjil. Oke. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan soal berikutnya. Itu IP-nya 10.10.10.10.50/27. Nanti saya bahas. Teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman sudah bisa mengerjakan soalnya? Bagi yang sudah bisa, selamat. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Kita akan belajar kembali. Sekarang kita akan membahas mengenai total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk total IP yaitu 32 dikurang 27 sama dengan 5, lalu dipangkatkan menjadi 32. Nah, hasilnya. Selanjutnya untuk subnet mask, 256 dikurang 32 ini sama dengan 224. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, IP network nilainya 0, lalu IP broadcast 31. Teman-teman dapat melihat bahwa untuk prefix atau prefix slash 27, rentan IP-nya adalah 0 hingga 31. Namun pada soal berikut, terlihat bahwa angkanya 50. Sedangkan angka 50 tersebut tidak termasuk ke dalam rentan IP network dan IP broadcast pada blok pertama. Karena untuk slash 27 ini jumlah IP yang tersedia hanya 32. Teman-teman, jangan panik karena ada istilah yang disebut blok subnet. Blok subnet ini digunakan untuk menentukan kelanjutan subnet berikutnya. Misalnya untuk blok subnet pertama rentannya 0 hingga 31. Kemudian blok subnet kedua dimulai dari 32. IP broadcast-nya 32 ditambah 32 sama dengan 64, lalu di 64 dikurangi 1 sama dengan 63 hasilnya. Jadi, IP broadcast untuk blok subnet kedua yaitu 63. Dengan demikian, angka 50 termasuk dalam blok subnet kedua. Selanjutnya, misalnya pada soal terdapat angka 70. Maka kita cari blok subnet ketiga. Caranya IP broadcast sebelumnya 63 ditambah 1 menjadi 64, lalu ditambah 32 sama dengan 96. Ya, 64 ditambah 32 jadinya 96. Lalu dikurangi 1, hasilnya 95. Jadi untuk blok subnet ketiga rentannya dari 64 sampai 95. Dengan demikian 70 termasuk ke dalam blok subnet ketiga. Kemudian kita tentukan IP range untuk blok subnet ketiga, yaitu mulai dari setelah IP network berarti 94 dan setelah IP broadcast 95. Jadi 95 sampai 94. Teman-teman bisa memahami bahwa konsep IP setiap blok subnet terpisah tidak dapat saling berkomunikasi. Contohnya, jika terdapat komputer PC A dengan IP 10 dan komputer PC B dengan IP 33, maka keduanya tidak dapat saling berkomunikasi karena berada di blok subnet yang berbeda. Sampai di sini, semoga teman-teman sudah paham. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Teman-teman, sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengenalan IP address. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai IP public dan IP privat. IP public adalah alamat IP yang dapat diakses oleh siapapun dan dari mana saja. Contohnya di sini ada Facebook dengan memiliki alamat IP misalnya 10.10.10.10. Alamat ini bisa diakses dari berbagai tempat, seperti di rumah, di kantor, maupun di sekolah. Contoh lainnya adalah google.com dengan alamat IP 8.8.8 yang juga dapat diakses dari mana saja menggunakan internet. Sementara itu,
IP privat tidak dapat diakses secara bebas dari luar jaringan. Sesuai dari namanya, IP privat bersifat terbatas, sehingga hanya bisa digunakan dalam lingkungan tertentu saja. Misalnya, jika sebuah perangkat memiliki alamat IP 192.168.10.1, maka alamat tersebut hanya bisa diakses oleh perangkat lain di jaringan yang sama. Jadi, kesimpulannya IP publik dapat diakses dari mana saja, melalui internet, sedangkan IP privat hanya dapat diakses oleh jaringan lokal tertentu. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai konsep switch dan router. Untuk switch, fungsinya adalah menghubungkan beberapa perangkat atau device dalam satu blok subnet yang sama. Sebagai contoh, terdapat PC1, PC2, dan PC3. Masing-masing terhubung menggunakan kabel melalui switch di tengah. PC1 terhubung ke switch, switch terhubung ke PC2, dan switch lagi terhubung ke PC3. Nah, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut disebut kabel UTP. Kemudian, PC1 memiliki IP 192.168.1.1 dan PC2 memiliki IP 192.168.1.2. PC3 memiliki IP 192.168.1.3. IP yang digunakan switch adalah 192.168.1.0/27 yang berarti terdapat 32 alamat IP yang bisa digunakan dalam subnet tersebut. Oke, dengan demikian semua perangkat yang berada dalam satu blok subnet yang sama dapat terhubung dan saling berkomunikasi melalui switch. Itulah konsep dasar dari switch. Sementara itu, untuk router fungsinya adalah menghubungkan perangkat-perangkat yang berada pada blok subnet yang berbeda. Sebagai contoh, topologi yang sama digunakan. Namun dari switch terdapat kabel yang terhubung ke router, lalu dari router terhubung ke PC4. PC4 memiliki IP yang berbeda, yaitu 192.168.1.70 karena sudah berada di blok subnet yang berbeda. Router inilah yang memungkinkan perangkat-perangkat dari subnet berbeda, misalnya PC2 ke PC4, untuk berkomunikasi satu sama lain. Kesimpulannya, switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu subnet yang sama. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam subnet yang berbeda. Nah, sampai sini teman-teman paham ya untuk konsep router dan switch. Oke. Selanjutnya kita akan mempraktekannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan praktik menggunakan switch. Bagi yang belum membuka Cisco Packet Tracker, silakan dibuka terlebih dahulu karena kita akan belajar bersama-sama. Pertama, caranya buka menu End Device, lalu kemudian pilih PC, tambahkan 2 PC saja cukup. Selanjutnya kembali ke network device, lalu pencet switch. Ambil switch yang pertama, kemudian tempatkan di tengah. Sekarang kita akan menghubungkan perangkat-perangkat tersebut menggunakan kabel. Oh ya, bentar ya guys. Oke, switch. Nah, oke, kita ganti saja namanya supaya tidak pusing. Oke. Setelah semua tersambung, kita lanjut ke bagian konfigurasi. Klik 2 kali pada salah satu PC untuk membuka pengaturannya, lalu masuk ke menu desktop, lalu pilih IP konfigurasi,
Di sini kita atur alamat IP-nya. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan IP address 10.10.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.224, guys. Nah, lalu kita close saja. Nah, lanjut. Setelah kemudian lakukan hal yang sama pada PC kedua. Klik dua kali menu desktop, lalu pencet IP configuration. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.11. Subnet mask-nya 255, salah guys, bentar. 255.254. Oke. Setelah kedua PC memiliki IP address dan subnet mask yang sama, keduanya bisa saling berkomunikasi. Untuk mengujinya, klik dua kali salah satu PC, kemudian buka command prompt, lalu ketikkan ping, terus klik PC yang dituju, misalnya PC ini 11, lalu pencet enter. Jika muncul balasan reply, berarti koneksinya berhasil. Namun, jika muncul misalnya PC2, kita ganti terlebih dahulu. Bukannya. PC2 kita ganti dulu, misalnya IP-nya 12. Oke, sudah. Lalu kita ke PC1, pencet command prompt, lalu klik ping 10.10.10.11. Namun, jika muncul tulisan request timeout, berarti koneksi gagal dan perlu dicek kembali pengaturannya. Bisa jadi salah pada alamat atau kabel. Oke. Kita benerin lagi. IP-nya kembalikan lagi. Oke, sudah. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan uji kirim paket secara langsung di topologi. Nih, klik ini, lalu apa sih? Lalu arahkan ke PC1 dan paketkan ke PC2. Jika muncul successful di bawah sini, berarti koneksi antar PC sudah berjalan dengan baik. Demikianlah praktek sederhana kita tentang penggunaan switch di Cisco Packet Tracker. Semoga membantu dan lanjut kita ke praktek kedua. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan praktek jaringan. Kita akan masuk ke bagian konfigurasi untuk membuat ruangan kedua atau perangkat kedua. Pertama, kita pilih End Device, lalu pilih klik PC. Jadi kita PC-nya pilih 3 aja. Lalu klik Network and Device, pilih switch di sini di tengah. Lalu kita hubungkan kabelnya dari PC ke switch. SIM3, SIM5. Untuk perangkat kedua ini, kita menggunakan blok subnet yang berbeda atau kelompok yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses konfigurasinya. Kita klik PC-nya 2 kali, lalu klik tab desktop, menu desktop, lalu pilih IP konfigurasi. Selanjutnya kita atur IP address-nya untuk PC ketiga. Misalnya IP-nya 10.10.10.33 karena sudah berbeda blok subnet. Baik, subnet masknya 255.255.
224. Oke, kita pencet close. Lanjut PC keempat, menu desktop, IP konfigurasi dan masukkan IP-nya 10.10.30.34. Oke, dan subnet masknya 255.255.224. Oke, kita close. Lanjut IP PC kelima, chat desktop, konfigurasi dan masukkan IP-nya 10.35. Ya, 254. Setelah semua IP terpasang, kita coba melakukan komunikasi antar device untuk memastikan semua sudah terhubung. Klik ikon pesan ini, lalu kirim ke PC 3, maka ke PC 4. Nah, jika sudah successful, berarti sudah bisa saling berkomunikasi. PC 4 ke PC 5, successful juga. Dan terakhir PC 5 ke PC 3. Nah, successful. Nah, jika semuanya sudah sukses, berarti konfigurasi untuk praktek switch yang kedua ini sudah selesai. Untuk video berikutnya, kita akan mulai mencoba praktik konfigurasi router. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah praktek switch. Nah, kali ini kita akan coba praktek router. Pertama, kita cari dulu routernya, masuk ke menu network device, lalu klik router. Teman-teman sebenarnya bebas mau pakai router yang mana saja, tapi di sini saya pilih yang paling kanan. Biasanya pakai Oke, kita langsung saja. Sekarang kita hubungkan perangkatnya dari switch ke router dan dari router ke switch. Secara default, label seperti FA00 atau FA01 itu tidak terlihat. Jadi teman-teman bisa buka menu option, preference, lalu interface, lalu di sana ada pilihan always show port label in logical workspace. Kalau kita hilangkan centangnya, kalau kita hilangkan centangnya, ini akan hilang. Kalau kita centangkan lagi, labelnya akan muncul. Nah, untuk FA atau Fast Ethernet ini namanya adalah interface. Interface mana yang terhubung ke switch. Itu adalah port 00. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap konfigurasinya saja. Karena ini sudah blok subnet yang berbeda, komputer di dua ruangan tersebut tidak bisa saling berkomunikasi, maka kita perlu router. Fungsi router sendiri adalah menghubungkan device-device yang berada pada blok subnet yang berbeda. Sekarang kita klik routernya dan masuk ke menu config. Di sana ada Fast Ethernet 00. Jika portnya warna merah, artinya belum aktif. Kita checklistkan agar aktif. Dan ketika menyala akan berubah menjadi warna hijau. Sekarang kita masukkan IP konfigurasinya, yaitu IP address-nya. Sekarang kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1. Dan subnet mask-nya adalah 255.255. Nah, 254. Oke, kita close. Nah, untuk Fast Ethernet 01 juga kita perlu nyalakan juga. Kita nyalakan juga, lalu isi IP address-nya 10.10.10.33.
lalu subnet masknya sama 225.224. Tapi pada router ini disebut IP gateway, yang nantinya akan kita masukkan ke setiap komputer. Sekarang kita masuk ke PC pada blok pertama. Menu desktop, IP konfigurasi, dan IP default gateway-nya 10.10.1. Nah, PC 2 juga IP gateway-nya 10.10.10.1. Nah, sekarang untuk blok kedua yaitu menggunakan gateway 10.10.10.33. Nah, selanjut PC 4 di blok kedua sama 10.10.10.33. Yang IP gateway-nya ini juga sama di PC kelima. Oke, sekarang kita mulai tes komunikasi antar komputer di subnet yang sama. Successful. PC keempat ke PC 5 successful. PC 3 ke PC 5 successful. Dan PC 1 ke PC 2 successful. Ya guys. Nah, sekarang jika semuanya sudah sukses, sekarang kita coba komunikasi antar dua ruangan. Maaf guys, pencet. Ruangan 1 dan ruangan 2. Kita pencet klik PC 2 ke PC 3 in progress. Nah, invalid apa? Kita coba lagi karena awal-awal valid. Nah, ini sudah successful. Berarti kita coba lagi. Successful. Nah, PC 1 ke PC 5. Invalid, gak apa-apa. Kita coba lagi. Dan successful. PC 4 ke PC 2. Valid, kita delete karena semua. Nah, successful. Kadang-kadang memang awalnya valid karena sedikit bug, tapi setelah dicoba, saya gak diam. Kadang-kadang memang awalnya valid karena sedikit bug, tapi setelah dicoba ulang hasilnya akan sukses. Oke teman-teman, segini itu saja untuk praktek router pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.